Banyak banget orang Indonesia yang sama dirinya sendiri aja masih belum bisa survive gitu. Tapi banyak dari mereka yang udah nyoba atau bahkan sudah punya anak. Yang akhirnya ya banyak menimbulkan kasus lah ya. Kita udah banyak lihat kasus tentang anak-anak yang ditelantarkan ya. Sekarang juga banyak istilah toxic family dan lain sebagainya gitu. Atau bahkan elu sendiri termasuk gua gitu ya yang di sini udah gede. Kita sendiri bahkan ngerasa bahwa parenting styles orang tua kita tuh mungkin masih kurang baik. Karena masalah ketidaksiapan dari orang tua. Relate gak tuh? That's why selamat datang di segmen Kelas Kehidupan, di mana gue bakal sharing tentang ilmu-ilmu penting yang belum pernah diajarin di sekolah. Dan gimana kita bisa belajar tentang kehidupan dengan lebih baik gitu ya. Untuk lo supaya bisa nge-solve permasalahan tersebut. Di video kali ini gue bakal bahas tentang persiapan sebelum maupun sesudah punya anak. Apa aja yang perlu disiapin? Stay tune. Apa aja sih yang sebenarnya harus disiapin sebelum punya anak? Well, yang namanya standar kesiapan pasti semua orang itu standarnya beda-beda. Gitu ya. Tapi ada satu ya yang masih sering gak kebahas dan juga jadi perdebatan sebenarnya untuk para orang tua. Apalagi orang tua muda di zaman sekarang yang masuknya adalah Gen Z dan milenial. Yaitu adalah standar kesiapan mental, fisik, finansial, pokoknya semuanya lah. Itu masih jadi perdebatan. Nah makanya dari 1% sendiri kita udah bikin yang namanya life skills curriculum. Ini udah mencakup semua hal yang tadi. Supaya apa? Supaya nanti lu gak kebingungan nih. Gimana step by step untuk benar-benar siap. Apalagi kalau lu memang sekarang sudah punya anak atau mau punya anak dalam waktu dekat. Oke, syarat punya anak sebenarnya sederhana. Gitu ya, kita kan punya kurikulum nih. Bentuknya segitiga, ada level 1 sampai dengan 4. Yang penting, lu tuh harus memenuhi minimal level 1 dan 2. Lebih bagus kalau memang ada di level 3 atau bahkan 4. Gitu. Idealnya sih lu pastiin diri lu dan pasangan tuh bener-bener siap. Gini, gue coba jelasin level-levelnya. Level 1 itu intinya adalah kebutuhan dasar. Lu bisa lihat ya. Simple lah, intinya lu harus bisa survive dulu buat diri sendiri sebelum lu punya anak. Nah, kebutuhan untuk survive di zaman sekarang itu memang lebih dari sekedar sandang pangan papan kan. Kebutuhan anak itu sekarang ya ada banyak, ada wifi ya, ada asuransi, ada pokoknya banyak aspek yang udah kita tulis nih. Makanya lu bisa baca nih ya yang kita tulis. Pertama adalah basic personal finance. Ini adalah cash flow yang balance antara pemasukan dan pengeluaran. Utangnya dipikirin, jangan sampai lu punya anak tapi masih ngutang melebihi rasio. Jangan sampai nanti ketika darurat ya udah gitu. Lu jadi fuck up. Yang kedua, basic relationship. Lu harus punya support system, at least keluarga lah yang bisa ngedukung lu, minimal 1. Support system ini termasuk pada istri atau suami lu nanti. Ya. Yang ketiga adalah life dan work infrastructure. Nah, ini adalah infrastruktur yang menunjang kehidupan dan kerja lu. Kalau di rumah ya sumber makanan, tempat tinggal, meja, ya kan, HP, laptop. Ini semua harus layak. Gitu. Jangan sampai lu nanti punya anak lu nya pegel-pegel gitu ya dan lain sebagainya karena memang infrastrukturnya belum siap. Terus intelligence dan effective thinking, pastikan lu nggak kena gangguan mental, pastikan lu bisa berpikir efektif, pastikan lu bisa problem solving. Dan yang terakhir adalah basic manner, ethics, citizenship, dan fashion. Nah gimana caranya lu bisa hidup bermasyarakat dengan etika, manner, fashion yang ada di daerah lu. Dari riset yang pernah gue lakuin, masalah keluarga, kayak misalnya toxic family lah, anak yang punya gangguan mental, ortu yang galak, dan lain sebagainya. Pokoknya parenting styles yang buruk. Termasuk juga hubungan toksik dengan orang lain, dan ya berbagai gangguan mental lainnya, itu tuh datang karena lu tidak menguasai level 1. Biasanya orang yang kena gangguan mental tuh ya yang cash flow-nya jelek, ya kan, yang gak punya basic relationship, yang ethics, manner, citizenship-nya masih jadi PR. Nah jadi jangan sampai lu level 1 aja belum lulus, udah maksa gitu ya, lu untuk membesarkan anak. Yang basically lu harus make sure level 1 dia, level 2, level 3 anak lu juga mantep tuh, ya kan? Jadi jangan sampai stuck di level 1. Abis dari level 1, gitu ya, level 1 kan bicara soal survive. Sekarang kita masukin ke level 2. Level 2 tuh ngomongin soal proteksi. Nah alias gimana caranya hidup lu tuh bisa tetap aman dengan segala resiko yang mungkin terjadi. Lu bisa baca dan dengerin nih. Ada beberapa aspek. Pertama, risk management. Lu harus punya manajemen resiko yang oke. Hidup kan serba nggak pasti ya. Apa yang bisa lu lakuin buat manage resiko? Tiba-tiba kan lu sakit, tiba-tiba ada bencana alam, tiba-tiba orang tua lu sakit, tiba-tiba istri, suami lu sakit. Lu harus siap. Dan yang kedua, masih berhubungan sama yang pertama, risk management tuh ngomongin financial risk juga.
lu wajib untuk bisa provide kebutuhan keluarga. Jangan sampai lu di PHK nanti tiba-tiba susah makan dan lain sebagainya. Ketiga, physical health. Nah, kesehatan tuh nggak bisa dibeli, mahal sebenarnya. Gitu, hanya dibeli oleh hidup sehat biasanya, atau oleh asuransi nanti ketika udah terjadi. Gitu. Jadi jangan lupa dijaga dengan maintain gaya hidup sehat. Anggap tubuh lu ini adalah aset yang berharga yang harus dilindungi. Yang keempat, digital risk. Lu harus menjaga data-data digital lu. Termasuk juga lu behave dengan baik di media sosial. Termasuk resiko reputasional. Jangan sampai lu kena cancel netizen gitu ya, dimana nama baik lu tuh punya resiko tercemar, dan kalau tercemar ya udah, lu nggak bisa berkarir di mana-mana lagi. Nah itu kan bahaya sebenarnya. Jangan sampai lu diasingkan dari masyarakat. Nah itu level 2. Sebenarnya untuk punya anak, memang ini bare minimumnya nih, level 1 dan 2 gitu ya. Meskipun kalau menurut 1%, emang baiknya nyampe ke level 3 karena anak tuh kan di level 4. Tapi seenggaknya minimal banget ya, at least minimal banget lu level 1, level 2 udah lulus. Nah ini buat lu yang udah punya anak maupun yang mau punya anak, udah lulus belum? Nah ini gue juga bakal bahas lebih banyak nih ya tentang level 2 karena ini banyak banget bahkan artis-artis orang besar yang gak terlalu care sama si level 2 ini, yaitu safety net dan risk management. Gue bahas di section selanjutnya. Yang namanya hidup itu sebenarnya kan penuh resiko ya guys, gitu. Musibah tuh bisa datang kapan aja, dan lu nggak bisa ngehindarin itu semua cuy. At the very least, tapi kita harus tahu apa yang bisa kita lakuin. Gue pun sebenarnya punya problem dengan ini guys, gitu. Terutama ini baru kejadian banget di tahun 2023 bulan Februari. Bapak gue tuh tiba-tiba kena stroke. Bapak gue sebenarnya udah kena stroke dari tahun 2017, dan itu bikin dia jadi lemah setengah tubuhnya. Dan ketika kena stroke nih ya, di bulan Februari 2023, itu dia kena serangan ketiga yang bisa dibilang parah banget sih gitu. Jadi sekarang tuh yang awalnya sebelumnya bisa jalan meskipun tubuhnya lemah sebelah, sekarang bahkan duduk aja nggak bisa. Jadi makan, buang air gitu ya, itu untuk duduk semuanya harus dibantu, untuk mandi semuanya harus dibantu. Dan itu baru satu resiko aja ya, kita baru ngomongin physical health, kita belum ngomongin resiko yang lain. Itu kan ada banyak resiko dalam hidup cuy. Ya kan, entah tiba-tiba gadget lo rusak, entah tiba-tiba lo kena tabrakan lah, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba bencana alam. Gua harap ini mungkin gak bikin lo parno atau ketakutan, tapi at least kita bisa manage lah resikonya. Apalagi kalau lo termasuk bisa dibilang misal laki-laki gitu ya, yang sebagai kepala keluarga nih. Gua sih lumayan nyesel gitu ya, sebagai kepala keluarga gua sendiri. Maupun gue juga mungkin ya sandwich generation lah sekarang gitu ya. Gue nyesel kenapa gue nggak ngasih ayah gue dan mungkin ya orang tua dan semua saudara ketika gue mampu, gue beliin mereka asuransi gitu. Karena dengan gue beliin mereka asuransi sebenarnya gue kan bisa mengurangi biaya, gue bisa mengurangi ya semua hal yang sekarang udah keluar nih. Bahkan udah keluar puluhan bahkan ratusan juta kayaknya. Makanya sekarang juga gue coba untuk riset gitu ya, berbagai macam asuransi yang kira-kira cocok buat diri gue dan keluarga sih ya, karena gue udah berkeluarga juga sekarang, gue masih jaga-jaga cuy gitu, bukan cuma diri gue doang tapi juga sekitar gue nih. Nah yang gue sayangkan ketika gue riset ternyata gue ngelihat di Indonesia itu masih negatif lah kalau ngomongin soal asuransi. Entah pertama asuransi itu ribet ya kan, polisnya lumayan panjang, mekanismenya kompleks dan lain sebagainya lah, intinya ribet lah belajar itu. Yang kedua juga adalah stereotip gitu kan, stereotip asuransi yang di sebagian orang itu sebenarnya masih jelek sekarang, entah karena apapun lah ya gitu. Padahal sebenarnya asuransi ini bisa banget jadi safety net. Gue nggak bisa nyalahin sih ya untuk yang pandangan negatif, tapi semoga dengan gue di video ini gue mau share ke lo semua tentang perjalanan gue untuk memproteksi diri gue dengan asuransi. Oke, sedikit cerita tentang asuransi. Kalau boleh jujur, gue sekarang punya 3 jenis asuransi. Pertama adalah asuransi kesehatan, kedua adalah asuransi penyakit kritis, dan ketiga adalah asuransi jiwa. Kenapa gue milih ketiga itu? Karena ya basically resiko paling besar sekarang terjadi buat tubuh gue lah ya minimal. Itu tuh ya gue tiba-tiba sakit atau gue tiba-tiba kena demam berdarah. Ketiga juga adalah ngomongin soal tubuh gue yang tiba-tiba bisa kena kecelakaan atau bahkan kematian gitu misalnya. Jadi itu bisa di cover tuh. At least risiko yang semua orang pasti ngalamin lah. Gitu kan. Kenapa nggak BPJS aja Van? Gitu kan. Ya simply gue mau mastiin ketika gue berobat gitu ya, prosesnya tuh nyaman, aman, nggak pusing. Apalagi kalau memang penyakit kritis gitu loh. Gue mau make sure semua penyakit itu ditanggung. Itu yang pertama dan kedua yang barusan ya. Nah yang ketiga ada juga yang namanya asuransi jiwa.
Nah, asuransi jiwa ini penting banget sebenarnya untuk melindungi, terutama apalagi buat lu yang kepala keluarga nih. Kalau semisal kita sebagai pencari nafkah yang utama itu tiba-tiba meninggal dunia. Bukannya ngedoain atau gimana ya gitu ya. Dan uang ini tuh sebenarnya kalau misalnya anggap aja kejadian tiba-tiba gua kena kecelakaan atau apapun gitu ya yang gua nggak bisa kontrol. Uang ini tuh yang didapat dari asuransi bisa ngejaga keberlanjutan hidup ya keluarga gua sih. Gitu. Ibaratnya kayak gue nyiapin warisan tanpa gue harus punya warisan untuk keluarga gue. Apakah semuanya ini tentang uang? Well, nggak juga gitu ya. Ya, lu mungkin ngerasain lah ketika tiba-tiba, gue nggak tahu ya, lu mungkin pernah merasakan anggota keluarga lu meninggal, terus tiba-tiba ada biaya kan. Asuransi itu menurut gue ibarat kayak satpam sih. Ya udah lu bayar kan biar rumah lu nggak kena maling. Kalau nggak kena sih ya nggak masalah gitu kan. Maling tuh emang belum tentu juga nargetin rumah kita. Tapi kalau nggak ada satpam, ya kan nyesel juga kan gitu. Nah menariknya setelah gua riset gitu ya. Nah ini menarik nih. Lu harus dengerin. Karena produk asuransi sekarang tuh udah banyak lah fiturnya. Gitu. Udah banyak banget fiturnya yang menarik. Fitur yang menurut gua paling canggih tuh sebenarnya ini sih. Pengembalian premi. Nah, gak semua asuransi bisa. Gak semua asuransi bisa kayak gini. Tapi intinya, premi atau biaya yang kita bayarin, entah bulanan atau tahunan, ini kalau misalnya kita nggak klaim asuransinya, ini tuh preminya bisa balik lagi ke lu. Nah, contohnya kayak asuransi Generali Indonesia. Mereka tuh punya solusi asuransi online. Namanya tuh Alive, dan sekarang itu udah tersedia produk asuransi jiwa online. Di asuransi jiwa Alive dari Generali Indonesia, dengan modal mulai dari 5.000-an aja per harinya, lu bisa dapat proteksi sampai dengan 200 juta. Nah ini menurut gue worth it banget nih buat Gen Z yang kebetulan masih muda. Yang resikonya tuh ya memang masih lebih rendah lah daripada yang udah tua kan. Bisa kena penyakit atau apa. Kalau masih muda ini worth it banget gitu. Nah kalau menurut gue bisa jadi ini gak ada ruginya. Ketika lu bayar premi dan anggap aja gak kejadian apa-apa gitu ya. Anggap aja ini nyisihin uang buat lu nanti dapat uang kaget. Ketika udah misalnya bertahun-tahun ke depan. Ketika memang lu udah gak harus bayar premi lagi, tiba-tiba dapat uang ketika lu gak ngapa-ngapain. Tapi kalau lu kenapa-napa, nanti uang pertanggungannya kan bisa dapetin sama keluarga lu. Gitu. Jadi kayak ini worth it banget menurut gue buat semua umur. Nah di Alive ini menariknya adalah preminya tuh bisa diatur sendiri. Bisa diatur sendiri, waktunya, biayanya disesuaikan dengan usia. Tentu yang usianya lebih muda pasti lebih murah. Makanya gue saranin memang dari sekarang. Yang lebih tua udah jelas lebih mahal. Nah kalau lo penasaran atau lo mau nanya-nanya nih tentang asuransi jiwa Alive, lo bisa langsung WhatsApp ke nomor ini ya. Itu sih. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya penyesalan gue adalah itu. Kenapa gue pas sebelum nyampe ke fase sekarang nih gue harus ngurus beberapa anggota keluarga gue gitu ya. Kenapa gue gak ngasih mereka asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Dan gue juga makanya sekarang selagi gue masih sehat, gue coba untuk riset-riset terus soal asuransi. Karena asuransi kan dibeli saat lu sehat ya. Justru saat masih muda nih, kesempatan untuk lu spend buat insurance. Nah, kalau misalnya level 1 dan 2 lu udah beres, termasuk juga lu udah ya proteksi lu udah mantep lah gitu. Lu udah mikir segala hal di level 1 dan 2. Nah saatnya untuk berhenti nih mikir kayak orang yang udah terhimpit gitu ya. Atau kalau lu ngerasa bahkan proteksi lu udah kelar semua tinggal asuransi, saran gue udah langsung sikat asuransinya, langsung mikir ke level 3. Nah level 3 ini apa? Level 3 ini adalah gimana lu happy, healthy, dan produktif. Gimana caranya lu nyari duit, gitu ya, gimana caranya lo eksplorasi, passion lo dan lain sebagainya. Nah ini kurikulum level 3 ini menurut gue lo perlu lihat juga nih, lo coba baca dan dengerin ya. Pertama life planning menurut gue, yang penting kalau lo mau punya anak tuh life planning. Pastiin planning keluarga lo udah mantep gitu. Jadi jangan sampai nanti ada resiko-resiko lain. Dia mau keluarga yang kayak gimana, mau kerja di mana, 10 tahun ke depan mau ngapain. Ini lo bisa fokusin life planning lo sama istri atau suami lo gitu ya. Yang kedua personal finance. Jangan sampai nanti life planning lo udah kebentuk gitu ya, terus personal finance-nya malah gak keurus. Nah ini makanya waktu yang tepat juga untuk mikirin soal investasi. Yang ketiga, jangan lupa relationship lu sama pasangan maupun sama anak gitu. Jangan sampai nyari-nyari duit, relationship-nya gak kejaga. Nah terakhir, kalau udah itu apa? Udah level 3, ya level 4 lah, freedom and legacy. Gitu ya, freedom adalah kebebasan nih buat lu nentuin pilihan apapun. Ya lu memang udah financial freedom aja kan? Gitu. Jadi gimana caranya punya itu dan punya legacy buat anak cucu lu nanti.
Nah tapi lagi-lagi jangan sampai lupa level 2 lagi, tadi gue ingetin ya. Jangan sampai lu udah ngejar semua, tiba-tiba jatuh sakit, gak ada asuransi, tiba-tiba ada yang meninggal dunia, tiba-tiba kena kecelakaan, lu gak ada proteksi. Itu bisa hilang dalam sekejap sih. That's why ya saran gue siapin proteksi buat anak, istri, keluarga, bapak, ibu gitu ya dari sekarang. Dan BTW kalau misalnya lo tertarik untuk ngobrolin soal asuransi dan pengen ekspor lebih jauh, gue dan tim 1% sekarang kita menyediakan formulir. Ini ada formulir gratis nih buat lo semua. Ini juga kita bakal publish di mana-mana gitu ya formulirnya. Kita bakal bikin forum yang memungkinkan lo dan kita semua gitu ya untuk diskusi langsung sama teman-teman yang mau belajar juga tentang asuransi. Jadi langsung aja isi form yang ada di description box gitu ya, dan ini gratis. Tinggal isi aja. Nanti kita akan coba invite, kita akan coba kirim lewat email atau apapun. Semoga itu nanti bisa ngebantu lo semua untuk menemukan proteksi yang tepat. Oke, that's all for now. Akhir kata gue Evan dari 1%. Well, thanks.